badalah. Ini kedengaran jelas? Kedengaran. Oke. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang sirah mubadalah oleh materinya Mbak Sofi ya. Beliau telah menjelaskan secara jelas bagaimana sirah mubadalah itu. Namun barangkali mungkin ada teman-teman yang kemarin tidak hadir ya, kelewatan, atau yang mungkin masih perlu untuk mengingat kembali tentang sirah mubadalah itu. Jadi saya di sini hanya akan secara singkat mengulas kembali tentang konsep sirah mubadalah. Nah, ini slide-nya saya ambil dari slide yang ini ya, yang halaman ini, dari Pak Fakihnya langsung. Jadi dalam sirah mubadalah ini kaidahnya adalah al-iqratu bi umumir risalah wal khitab. Jadi yang dianggap itu adalah umumnya risalah dan khitab, bukan khususnya lafaz ataupun sebab. Dan khitab di sini yang dimaksud bukan khitab dalam bahasa Arab ya, siapa yang diajak bicara, bukan, tetapi adalah bahwa secara keseluruhan syariat Islam itu atau wahyu itu diturunkan secara umum, baik itu kepada laki-laki maupun perempuan. Dan syariat itu hadir untuk kemaslahatan keduanya sekaligus, laki-laki dan perempuan. Maka teks itu seharusnya secara asalnya itu mengajak bicara keduanya. Meskipun secara tekstual mungkin ada yang disapa hanya salah satunya saja. Jadi dalam sirah mubadalah, ketika ada misalnya ungkapan ar-rijal, laki-laki, yang disebutkan secara spesifik, secara zahirnya, sesungguhnya itu secara maknanya itu juga ditujukan kepada perempuan. Begitu pula sebaliknya. Fakullu ma yasluhu li ahadihima yajlibu li kilaihima. Maka apa yang baik bagi salah satu jenis kelamin itu, maka baik pula untuk yang lainnya. Dan sebaliknya, apa yang buruk untuk laki-laki misalnya juga itu buruk untuk perempuan. Nah, jadi dalam sirah mubadalah itu konsepnya adalah seperti ini: Allah, Tuhan, kemudian di bawahnya itu hamba, laki-laki dan perempuan secara sejajar begitu, tidak hierarkis. Kemudian langkah metodis penerapan sirah mubadalah ada 3 langkah. Minggu kemarin juga sudah disinggung. Jadi yang pertama dalam sirah mubadalah itu adalah menemukan nilai prinsipil dari ajaran Islam. Jadi ketika yang terkait dengan teks yang akan ditafsirkan, baik itu Al-Quran maupun hadis. Jadi dicari apa nilai prinsip Islam yang terkait dengan teks tersebut, yang itu bersifat universal, bersifat umum, yang melampaui perbedaan jenis kelamin dan sebagainya. Seperti nilai-nilai ketauhidan, nilai keadilan dan sebagainya. Nah, kemudian dari teks yang akan ditafsirkan itu dicari gagasan utamanya. Gagasan utamanya ini bisa diambil dengan cara menghilangkan subjek maupun objeknya. Jadi tinggal predikatnya saja. Dari predikat kalimat tersebutlah itu yang biasanya langsung menjadi gagasan utama teks. Nah, kemudian langkah ketiganya adalah menurunkan gagasan utama kepada jenis kelamin yang absen dari teks, yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan begitu, maka tidak ada teks yang
terbatas hanya pada satu jenis kelamin, melainkan mencakup keduanya sekaligus. Oke, langsung kita berpindah pada pembahasan feminisme. Sebelumnya Mbak Fani ini saya diberi waktu berapa menit? Terserah sampai selesai aja. 30 menitan. Oke. Oh, lama. Kalau misalnya sudah mau selesai, bisa diinterupsi aja. Dikasih tahu. Oke. Di sini sekilas saya akan membahas tentang perkembangan feminisme. Jadi sebelum kita membahas apa itu feminisme postmodern, kita melihat dulu peta feminisme itu. Di feminisme itu secara umum ya adalah ideologi yang bergerak untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dengan berbagai perspektifnya dan pendekatannya masing-masing. Secara umum ada dibagi menjadi tiga gelombang. Yang pertama muncul pada abad 19. Sebenarnya sebelum abad 19 ini sudah ada gerakan feminisme, baik itu yang menggunakan label feminisme ataupun tidak, yaitu yang hanya memperjuangkan hak-hak perempuan dengan tidak menggunakan istilah feminisme. Tetapi mulai maraknya itu ketika abad 19 sampai awal abad 20. Nah, di gelombang pertama ini setidaknya ada tiga aliran. Yang pertama feminisme liberal, feminisme marxis, dan feminisme radikal. Feminisme gelombang pertama ini fokus pada bidang sosial politik. Kemudian pada tahun 1960 itu muncul feminisme gelombang kedua, yaitu ada dua aliran, feminisme eksistensialis dan feminisme psikoanalisis, yang fokus pada bidang memperjuangkan diskriminasi perempuan. Kemudian pada tahun 1980 sampai sekarang itu adalah feminisme gelombang ketiga. Di antaranya ada feminisme postmodern yang akan kita bahas kali ini. Kemudian feminisme multikultural dan ekofeminisme, yang mana feminisme gelombang ketiga ini lebih menekankan pada bidang atau pada kajian gender dan seksualitas. Gender itu jenis kelamin sosial ya. Kalau seks atau ya seks itu adalah jenis kelamin biologis. Kalau gender itu yang sosial. Maksudnya apa yang dituntut oleh masyarakat terhadap seseorang terkait dengan harus menjadi lebih maskulin sehingga disebut laki-laki, atau harus feminin sehingga disebut perempuan, itu gender. Dan itu berubah-ubah, tidak tetap. Kalau seksualitas itu terkait dengan mungkin bagaimana seseorang itu mengungkapkan gairah seksualitasnya. Seperti bagaimana kan ada norma itu yang mengatakan bahwa perempuan itu nafsunya tinggi ya, tapi malunya banyak. Sedangkan kalau laki-laki itu sedikit nafsunya tapi kurang malu, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itulah tentang bagaimana mengekspresikan sisi seksualnya. Nah, langsung kepada pembahasan apa itu feminisme postmodern. Nah, feminisme postmodern ini memiliki beberapa karakteristik.
yang membedakan dengan aliran feminisme yang lain. Di antaranya adalah yang pertama, mereka menganggap bahwa sebab opresi terhadap perempuan itu beragam, tidak tunggal. Begitu pula solusi yang diperlukan. Jadi kalau kita lihat feminisme sebelum-sebelumnya ini kan sebenarnya kan sama, menuntut kesetaraan hak-hak laki-laki dan perempuan. Tetapi memiliki sudut pandang masing-masing, memiliki memiliki wilayah masing-masing. Kalau misalnya contohkan misalnya feminisme liberal. Kalau feminisme liberal ini kan mereka memandang bahwa perempuan itu didiskriminasi atau tidak sama dengan laki-laki karena dikekang kebebasannya. Kebebasan dia untuk mendapatkan pendidikan, kebebasan dia untuk berkarir di masyarakat luas, di luar rumah, dan sebagainya. Oleh karenanya, misalnya kalau feminisme liberal, ya solusinya ya terkait dengan sebab opresi perempuan tadi. Maka perempuan itu dikampanyekan untuk boleh berkarir di luar misalnya, untuk boleh menjadi pemimpin misalnya. Tetapi dengan begitu ada feminisme postmodern mengkritik ketika perempuan misalnya bisa berkarir di luar, dia setara di luar itu ya dengan laki-laki, tetapi di dalam rumah dia masih kadang masih di bawah laki-laki, masih mendapatkan diskriminasi dan sebagainya. Di luar dia sudah bisa berkarir, sudah sibuk di luar, tetapi balik ke rumah dia masih masih mendapatkan tekanan dari suaminya, masih harus membersihkan rumah, masih harus melakukan kewajiban-kewajiban domestik, mengasuh anak dan sebagainya. Akhirnya yang ada malah semakin membebani perempuan. Akhirnya ada istilah double burden, beban ganda. Di luar dia beban, aktivitas di luar rumah, di dalam rumah dia juga terbebani. Jadi tidak menyelesaikan masalah. Maka oleh feminisme postmodern dikatakan bahwa sebab opresi terhadap perempuan itu sebenarnya banyak, beragam. Begitu pula solusi yang harus dilakukan. Tetapi meskipun begitu, para feminis postmodern ini memberikan perhatian lebih kepada sistem bahasa. Ya, sistem bahasa. Jadi hampir seluruh feminis postmodern itu yang menekankan pada analisis bahasa, politik bahasa. Kenapa? Karena seperti dikatakan Jacques Derrida bahwa realitas itu adalah bahasa, realitas itu adalah teks, dan bahasa itu memiliki merupakan sistem dari berbagai simbol. Yang simbol itu memiliki keterbatasan. Dan seringkali dengan simbol-simbol tersebut perempuan itu yang menjadi gender kedua ya. Jadi diskriminasi. Nah, maka perhatian mereka ini sangat besar kepada bahasa. Kemudian yang ketiga, feminis postmodern ini menekankan pada isu-isu seputar gender dan seksualitas, seperti tadi sudah disinggungnya. Nah, mereka juga dipengaruhi oleh para pemikir postmodernisme seperti Simone de Beauvoir, Jacques Derrida, Jacques Lacan, dan Michel Foucault. Nah, misalnya kalau Simone de Beauvoir itu mengatakan dengan
tidak publik terhadapnya, hanya karena dia sebagai seorang perempuan. Kalau Derrida ini biasanya dia ya analisis bahasa itu, dia bagaimana teori yang dia kemukakan itu adalah teori dekonstruksi. Jadi bagaimana melihat teks itu, melihat bahasa itu sebagai makna-makna yang bebas, sehingga bisa dimaknai yang tidak bagaimana yang tidak biasa. Jadi dinamakan dekonstruksi karena dia itu merobohkan paham-paham yang dianggap mapan oleh orang modern. Kemudian Jacques Lacan ini terkenal dengan pemikiran tentang psikoanalisis. Jadi dia memiliki teori periodik kesadaran manusia, yaitu real, kemudian imajiner, kemudian simbolik. Nah, dia mengatakan bahwa simbol-simbol bahasa itu mempengaruhi alam bawah sadar manusia. Membedakan dia untuk menguatkan analisisnya, dia menggunakan contoh analogi bayi. Kalau ketika seorang itu masih berupa bayi, dia itu hanya tahu ketika seorang itu masih bayi, dia itu benar-benar berpandangan nyata, real. Dia belum dipengaruhi oleh simbol-simbol bahasa, simbol-simbol yang dibuat oleh budaya-budaya patriarki misalnya. Tapi ketika dia mulai mengenal bahasa, mulai mengenal simbol, maka secara tidak langsung makna-makna dalam simbol itu diinternalisasi oleh dirinya, yang kemudian mengkonstruk pola pikirnya, sehingga dia harus seperti ini, dan sebagainya. Kalau Michel Foucault ini, dia pemikirannya biasanya tentang kekuasaan, relasi kuasa dengan pengetahuan. Di bagaimana pengetahuan itu dibuat untuk untuk menguatkan relasi kuasa. Jadi misalnya misalnya perempuan itu, misalnya dibuatlah norma-norma bahwasanya perempuan itu harus seperti ini ya. Perempuan itu harus tunduk kepada suami misalnya. Perempuan itu harus di rumah. Nah, pengetahuan-pengetahuan itulah yang kemudian semakin menguatkan kekuasaan para laki-laki di budaya patriarki. Kemudian di sini saya contohkan bagaimana pendekatan surah mubadalah ketika menafsirkan Al-Quran. Di sini saya menggunakan Quran surah At-Taqabun ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Nah, di sini saya membandingkan dengan tafsir Kemenak. Bisa dicek, ini ada di websitenya Quran Kemenak kalau nggak salah. Nah, di tafsir Kemenak ini saya mengatakan tafsir karena meskipun ini ada terjemah dan footnote ya, karena terjemah dan footnote itu kan juga merupakan pemahaman terhadap ayat Al-Quran. Kemenak menerjemahkan di sini
wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Di sini jelas kata azwajikum yang saya garis merah itu diartikan sebagai istri. Padahal kita tahu bahwa kata zauj itu, azwaj itu kan jamak dari zauj, dan kata zauj itu bisa bermakna laki-laki dan perempuan, bisa bermakna suami ataupun istri. Tetapi di sini diterjemahkan istri-istri. Apakah ayat ini hanya ditujukan kepada suami? Tentu kan tidak, karena nanti kita bandingkan dengan tafsir dari surah Al-Badalah. Kemudian, nah ayat ini dikasih footnote. Kalau di Al-Quran Mushaf, di Mushaf Kemenak itu ada footnote-nya. Di sini footnote-nya diterangkan lagi, ditekankan bahwa kadang-kadang istri atau anak itu dapat menjerumuskan suami atau bapaknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Nah, ini jadi sangat bias sekali terjemah dan tafsir dari Kemenak. Nah, kalau kita bandingkan dengan tafsir Al-Badalah, ini sebenarnya saya sendiri yang menulis ya. Jadi bukan dari Pak Nifasih, tapi untuk prinsip-prinsipnya itu saya menggunakan prinsip surah Al-Badalah. Nah, tadi kan ada tiga tahap penafsiran. Jadi yang pertama itu kita melihat nilai prinsipal Islam yang terkait dengan ayat yang akan ditafsirkan atau hadis yang ditafsirkan. Nah, ayat tadi itu Quran Surah At-Taghabun ayat 14 itu terkait dengan nilai prinsip Islam yang mana mengatakan bahwa Allah itu memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk selalu bertakwa. Jadi semua orang baik laki-laki maupun perempuan itu harus bertakwa. Kemudian Islam itu mengajarkan untuk mentauhidkan Allah. Jadi ketaatan kepada Allah itu di atas segala-galanya. Kemudian Allah mengajarkan juga untuk tidak terlena dengan perhiasan dunia. Kalau ayatnya itu kan innamal hayatud dunya itulah. Jadi disuruh untuk tidak terlena dengan perhiasan dunia. Nah, kemudian pesan utama dari ayat yang tadi, pesan utamanya kalau menurut saya adalah bahwa semua orang dapat menjadi musuh dalam tanda kutip ya, yang harus diwaspadai, yang menghalangi ia dengan Tuhannya. Kemudian ayat ini juga mengajarkan untuk saling memaafkan khilaf yang dilakukan oleh orang lain. Nah, kemudian dari pesan utama ini kita aplikasikan kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan. Nah, kemudian secara umum ayat ini mengatakan bahwa ini tafsirannya ya, bahwa antara suami istri dan juga antara orang tua dan anak itu hendaknya saling mewaspadai satu sama lain. Jangan sampai kecintaan yang berlebihan terhadap keluarga dan segala kesenangan dunia membuatnya terperdaya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, manusia tempatnya kesalahan, maka janganlah menutupi pintu maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Jadi nah ini tafsir yang saya lakukan dengan menggunakan surah Al-Badalah. Nah, jadi terlihat lebih seimbang, lebih ideal lah ya, karena menyapa kedua-duanya, menyapa laki-laki dan perempuan, menyapa suami dan istri, bahkan anak juga seharusnya disapa. Nah, kalau kita bandingkan dengan pemikiran feminis postmodern gitu, maka teori atau pendekatan surah Al-Badalah ini ada coraknya ya, ada corak feminis postmodern, yaitu dalam segi analisis bahasanya, di mana dalam surah Al-Badalah simbol-simbol kebahasaan itu didekonstruksi, ya, dimaknai ulang.
sehingga tidak penafsir itu tidak terjebak oleh oleh simbol-simbol bahasa yang itu merupakan produk dari budaya, dari pemikiran penuturnya. Kalau dalam bahasa Arab yaitu budayanya itu cenderung patriarki, maka bahasanya itu mengandung simbol-simbol yang patriarkis. Maka dalam tafsir mubadalah itu dimaknai ulang dengan tidak terjebak dengan permainan simbol tersebut. Nah, kemudian ya mungkin itu yang paling terlihat corak feminis postmodern dalam pendekatan qiraah mubadalah. Untuk yang mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang ingin menambahkan, silahkan di sesi tanya jawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Lukman. Tadi sangat luar biasa. Selanjutnya, langsung saja sesi tanya jawab. Silakan untuk teman-teman jika ada sanggahan atau yang lainnya. Akan mungkin Mbak Lim mau mengkoreksi. Ada Mbak Lim? Enggak, sudah ini kok sudah jelas. Sudah jelas kok, dan sepertinya Lukman akhir-akhir ini memang lebih ke feminisme ya. Waktu sama Prof. Etim juga sangat intens ikut tentang feminisme. Saya kira memang itu hasil tulisan yang dimuat di jurnal dan apa yang didiskusikan malam ini itu sudah melewati penelitian yang sangat serius gitu. Namun ada yang ingin saya kaitkan dengan minggu kemarin yang dari Mbak Sofi itu, apa perbedaan atau bukan perbedaan, apa kaitannya atau apa yang bisa direlatekan, disambungkan dengan penelitian Lukman yang ini dengan kajian Mbak Sofi yang kemarin, itu yang pertama. Terus ini jadinya bertanya malah ya. Terus yang kedua, Jangan sulit, Mbak. Kenapa? Jangan sulit-sulit. Enggak. Terus enggak sulit. Yang kedua, itu kan tadi ada khusus ke feminisme postmodern ya. Nah, bagaimana dengan feminisme dua masa feminisme sebelumnya? Apakah juga akan berbeda pembacaan mubadalah ini gitu, terhadap tafsir yang atau terhadap ayat Al-Quran yang tentang perempuan seperti itu. Mungkin itu dulu ya untuk bahan diskusi. Mungkin ada teman-teman yang lain atau langsung dijawab aja Mas Lukman. Kita moderator aja. Ya, langsung dijawab. Sambil nunggu teman-teman yang lain mungkin ada ini ya, muncul pertanyaan-pertanyaan selanjutnya gitu. Monggo Mas Lukman. Langsung jawab ya. Bisa diulangi nggak, Mbak? Oke. Pertanyaan pertama apa yaitu Mbak Lim? Ulangi ya. Pertanyaan yang pertama yaitu apa hubungan bagaimana kaitannya antara postmodern ini dengan pembahasan yang kemarin disampaikan
sama Mbak Sofi di pertemuan kemarin. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana di antara dua masa selain postmodern ini terhadap qiraah mubadalah ini menyikapinya gitu? Apakah sama atau bagaimana? Saya ulangi ya. Kan kemarin juga siapa Lukman kan juga tanya, dan gini loh maksud saya, Mbak Sofi kemarin di kajian kemarin itu kan bilang tidak semua ayat atau ayat Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan perempuan itu bisa dibaca menggunakan qiraah mubadalah kan gitu. Terus cara memunculkan preteks tentang qiraah mubadalah itu bagaimana? Nah, relate-nya dengan kemarin yang disampaikan Mbak Sofi dengan materi Lukman hari ini itu apa yang bisa disambungkan gitu loh maksud saya. Itu pertama. Yang kedua, ketika qiraah mubadalah ini dipasang atau digunakan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran tentang perempuan dengan feminisme, dengan masa feminisme sebelum postmodern sebelum itu, apakah akan sama gitu loh dengan tadi yang disampaikan hasilnya pembacaannya apakah sama? Tuh. Ya, silahkan Mas Lukman. Ya, saya mencoba itu ya, terminal sih mungkin mencoba yang menyikapi lah pernyataannya Mbak Lin. Ya kalau kita bandingkan dengan kajian kemarin itu kan terkait dengan hadis-hadis relasional, menguji qiraah mubadalah dengan menggunakan hadis-hadis relasional. Apakah bisa atau tidak kalau masalah. Begitu ya Mbak Lim? Iya, begitu kurang lebih. Mungkin kalau mau dihubungkan dengan kajian kali ini, ya kalau kali ini kita melihat dengan perspektif Barat ya mungkin. Nah, mungkin kalau yang minggu kemarin itu kan dari perspektif Timur, perspektif Islam yang ya melihat bagaimana hadis itu dibaca dengan qiraah mubadalah. Kalau sekarang ini kan kita dengan perspektif Barat, jadi sebenarnya mungkin yang bisa saya katakan ya, Kiai Fakih ini meskipun beliau belajar di tradisi Islam di Suriah ya, dia kuliahnya, kemudian mondok juga di Cirebon, tetapi corak-corak pemikiran Barat khususnya feminisme postmodern itu juga sedikit banyak itu mempengaruhi beliau. Nah, jadi mungkin ya sebagai akademisi muslim sekarang ya, itu mungkin ya jangan hanya jangan anti dengan pemikiran di luar Islam. Jika itu memang ada hal-hal yang baik yang bisa diambil ya mengapa tidak. Contohnya di sini ada corak pemikiran postmodern, feminisme postmodern dalam penafsiran beliau. Jadi beliau juga dalam hal ini juga bisa dikatakan ya seorang feminis. Kalau kemarin kan tidak disebutkan ya. Juga beliau juga mungkin di bukunya qiraah mubadalah tidak mengatakan bahwa metode qiraah mubadalah itu adalah metode pembacaan feminis. Tetapi dengan kita melihat adanya kemiripan analisis beliau dengan
analisisnya para feminis postmodern di sini bisa kita katakan ya, beliau juga bisa dikatakan seorang feminis ya, dalam arti memperjuangkan hak-hak perempuan melalui cara beliau sendiri. Mungkin itu Mbak Ling, gimana? Iya, Lukman. Iya. Ya. Kemudian tentang feminisme yang dua gelombang di awal itu ya. Ya mungkin kalau saya lihat itu feminisme gelombang 1 dan 2 itu lebih kepada gerakan, kepada gerakan nyata di lapangan. Kalau feminisme gelombang ketiga khususnya yang postmodern itu lebih kepada gagasan filosofis. Makanya mereka itu kan tadi di awal kan disebutkan mereka menolak bahwa sebab opresi terhadap perempuan itu tertentu, tetapi bagi mereka itu banyak sekali hal-hal yang menyebabkan perempuan itu tertindas, mulai dari bahasa, mulai dari budaya, mulai dari mungkin sistem dan sebagainya. Jadi tetap kalau dikaitkan dengan feminisme, Qiraah Mubadalah ini tetap lebih condong pada pemikiran feminisme gelombang ketiga atau lebih spesifiknya feminisme postmodern. Gimana Mbak Lia? Oke. Paham. Jadi ya mungkin teman-teman jika ada pertanyaan lagi silahkan. Atau begini, kenapa Lukman tertarik dengan feminisme? Kenapa tertarik dengan topik feminisme dan memilih Qiraah Mubadalah? Kan banyak tuh untuk membaca ayat-ayat tentang perempuan itu kan banyak pakai pembacaan atau teori tauhidnya. Maksudnya kayak Aminah Wadud kayak gitu. Tauhid kan itu. Kemudian penyanyi Bu Nur, keadilan gender Islam, kemudian apa lagi ya? Dan Qiraah Mubadalah. Kenapa kemudian memilih Qiraah Mubadalah untuk diteliti? Ya, ini personal sekali ya. Ya, sebenarnya lebih kenal itu ketika mungkin lewat Halia ya, Halia Minhati. Ya, ini ada Halia juga. Jadi dia sebenarnya lebih paham tentang Qiraah Mubadalah dari saya. Mungkin ya sebenarnya ini kan jurnal saya itu sebenarnya tugas kuliah. Jadi ketika saya kuliah itu ada mata kuliah pemikiran tafsir Indonesia kalau nggak salah. Nah di situ ada dibagi bagian-bagiannya dan saya mendapatkan bagian tafsir kontemporer di Indonesia, perkembangan tafsir kontemporer di Indonesia. Nah di situ saya melihat apa saja tren tafsir atau pemikiran tafsir yang baru di Indonesia kontemporer. Ya di antara yang saya temukan itu mungkin Qiraah Mubadalah ini salah satunya. Juga hermeneutikanya Pak Sahiro di mana Kemalza itu. Tapi
yang mungkin teknis lah ya, dapat bukunya, kemudian ya mungkin tertarik aja gitu, tertarik dengan isu feminisme, kalian lah mempelajari isu feminis. Ini tuh Mbak Lin, sangat nggak bermutu jawabannya. Enggak lah, maksudnya kan bisa sharing, yang lainnya juga bisa tanya apapun, baik yang bersifat personal maupun yang tidak, begitu kan ya Lukman. Ternyata ada peran Halia di situ kan, yang sudah memperkenalkan qiraah mubadalah. Iya. Akhirnya bagaimana menurut kalian? Lebih ahli sebenarnya. Ini jadi akhirnya menurut kalian gimana qiraah mubadalah kalau membandingkan ya, maksudnya kalau mencoba untuk membandingkan membaca ayat-ayat tentang perempuan itu yang berkaitan dengan perempuan menggunakan qiraah mubadalah dengan yang lainnya. Qiraah mubadalah itu lebih apa atau bagaimana kalau dibandingkan yang lain kira-kira? Ini sebenarnya lebih cocok Mbak Lim yang ngomong. Tadi kan sudah disebutkan KGI, terus apalagi tafsir tauhid, Aminah Wadud, hermeneutika tauhid. Jenengan Mbak Lim jawab. Yang bicara. Saya kurang paham Mbak. Selain kok bisa yang nanya disuruh jawab sendiri loh. Teman-teman mungkin ada pengalaman yang lain, silakan di-sharingkan di sini ya. Mbak Halia mungkin yang sudah menggeluti kajian gender dan tafsir sudah lama. Saya mau tanya senior. Ya, pertanyaan saya receh sebenarnya. Mbak moderator ya, Bu moderator, saya mau tanya. Halo? Halo, kedengeran ya? Iya. Iya, kedengeran. Iya, lagi di kampung ini sinyal susah. Tadi Mbak Lim bilang boleh nanya apa aja yang bersifat personal juga ya. Saya mau nanya dulu yang sifatnya personal. Masih jomblo atau udah double ini? Enggak, guyon. Saya mau tanya, jadi gerakan feminisme ini saya kan nggak paham sama sekali gitu, khususnya gerakan feminisme, saya pahamnya feminisme dan qiraah mubadalah itu ya sama. Kalau penjelasannya Lukman itu kan qiraah mubadalah masuk gerakan feminisme yang postmodern gitu. Kalau menurut saya sama karena saya nggak paham. Yang mau saya tanyakan adalah sejauh mana perkembangan atau apa sih hasil yang telah dihasilkan, hasil dari gerakan feminisme ini dalam ranah Al-Quran gitu loh. Sudah dapat hasil apa gitu. Terus sejauh mana pengaruh qiraah mubadalah ini gitu di ranah Al-Quran, apakah sudah mencukupi atau masih jauh gitu. Itu aja sih. Itu aja senior Lukman, ini senior paling kece ini. Terima kasih.
Ya, mungkin bisa langsung jawab dulu. Ya, yang Magdis dulu ya mungkin. Yang Mbak Lim mungkin nanti yang lain mungkin bisa ikut membantu menjawab. Karena susah yang Mbak Lim pertanyaannya. Terkait bagaimana perkembangan. Satu aja ya itu Mas Kuplo Wajan tentang itu aja kan perkembangan atau kontribusi ya. Iya betul Om. Oh ya, maaf. Mungkin Masih menurut jomblo saya itu DM aja jawabnya. Mungkin menurut saya Qiraah Mubadalah ini cukup memberikan kontribusi besar kepada cara pembacaan teks ya dalam kajian keislaman. Karena sebelum ada Qiraah Mubadalah ini itu yang sejauh pendek yang saya ketahui itu rata-rata para feminis ketika dihadapkan pada teks-teks yang mungkin dianggap misoginis atau bias gender itu kebanyakan hanya tidak memiliki pembacaan metode pembacaan yang cukup kuat. Kalau misalnya dengan misalnya teks itu berupa hadis ya, itu biasanya dikritisi secara matan, secara sanad itu biasanya yang lebih banyak. Kemudian kalau misalnya khususnya di Indonesia ya, itu biasanya ketika para feminis membicarakan dalil-dalil Al-Quran maupun hadis yang dianggap bias gender, itu biasanya mereka menggunakan hermeneutika yang diambil dari Barat. Misalnya hermeneutika tauhidnya Aminah Wadud atau Fazlur Rahman itu yang double movement. Padahal kita sendiri kan memiliki cara pandang, memiliki metode sendiri dari para pemikir kita seperti Pak Fakih ini ataupun Pak Sahiron ya. Jadi kebanyakan itu bersifat repetisi, kebanyakan pembahasannya itu kurang berkembang. Nah, dengan adanya Qiraah Mubadalah ini, selain juga kita mempromosikan pemikiran para ilmuwan kita asal Indonesia, juga memiliki menawarkan metode yang sangat kuat. Kalau baca bukunya Qiraah Mubadalah itu yang sangat tebal sekali, itu dijelaskan panjang lebar landasan teologisnya itu sangat kuat sekali baik dari Al-Quran maupun hadis maupun tradisi Islam maupun dari landasan sosial, budaya dan sebagainya. Itu sangat kuat sekali landasannya. Jadi mungkin para feminis dan banyak saya dengar itu kemarin ketika acara halal bihalal mubadalah itu dihadiri banyak tokoh, itu kebanyakan mengatakan ya sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi sangat besar kepada Qiraah Mubadalah yang didiskusikan oleh Pak Fakih, karena mereka memiliki metode yang kuat untuk membaca teks-teks yang dinilai bias gender, dan pengaruhnya ya sangat kuat. Terutama kalau kita lihat bagaimana aktifnya Mubadalah news.com itu yang sekarang sudah berganti mubadalah.id, itu
cukup sangat sering banyak tulisan tentang tafsir-tafsir baru yang menggunakan pendekatan mubadalah. Mungkin itu ya yang bisa saya sikapi. Oke, seperti itu ya Mas Kupluk Wajan. Mungkin apa ada gini Mas, saya mau bertanya nih Mas. Kan berarti qiraah mubadalah ini adalah irisan pembahasan dari bisa masuk pembahasan dari feminis seperti itu. Dan kan feminisme yang bisa kan menurutnya Samin kan feminisme yang bisa digali terkhusus ke feminis modern. Lalu bagaimana jika feminisme gerakan pada yang 2 periode sebelumnya itu bisa memakai teori mubadalah ini? Kan yang pertama itu. Sudah ya? Sudah Mbak Fani? Udah seperti itu. Ya. Ini kayak yang tadi ditanyakan Mbak Lim ya. Jadi kalau menurut saya itu yang paling mendekati ya qiraah mubadalah ini irisannya ya dengan feminisme postmodern yang gelombang ketiga. Tapi kalau misalnya kita mau lihat bagaimana hubungan qiraah mubadalah dengan feminisme yang lain seperti feminisme liberal, marxis, radikal dan sebagainya, mungkin gimana ya? Kalau feminisme liberal itu kan lebih kepada bagaimana perempuan itu bisa bebas ya, baik secara sosial maupun politik. Jadi mereka ini lebih kepada ya seperti tadi itu. Dan hasil yang mereka dapatkan itu adalah bahwa perempuan ketika itu dapat mendapatkan haknya sebagai pemilih maupun yang dipilih dalam kampanye politik. Ya kalau dihubungkan dengan qiraah mubadalah itu mungkin bisa menjadi qiraah mubadalah bisa menjadi landasan berpikirnya atau landasan teologisnya untuk para feminisme lainnya dalam melakukan gerakan, dalam mendasari gerakannya. Seperti itu ya Mas. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi Mas. Kan di feminisme postmodern ini juga dipengaruhi yang tadi itu Michael Foucault. Nah kan ini pengaruh pemikirannya itu relasi kuasa terhadap pengetahuannya. Kayak itu kan pengetahuannya secara nggak langsung itu kan di stigma gitu Mas. Lalu dan seperti ini itu bukankah termasuk salah satu gerakan tapi terhadap pemikiran gitu? Gimana menurut sampean Mas? Bagaimana bisa diulangi nggak secara sederhana? Saya kurang nangkap. Gini, kan menurut Michael Foucault itu postmodern ini adanya relasi kuasa terhadap pengetahuan. Nah,
si apa ya, secara nggak langsung berarti banyak terdapat apa ya, stigma-stigma yang masuk bahwa perempuan ini harus A, perempuan ini itu harus B. Nah, sehingga tidak langsung itu membuat apa ya, semacam diskriminasi gitu, Mas. Ya, kalau pemikiran Michel Foucault, kalau dihubungkan dengan feminisme postmodern ya, ini kurang lebih seperti ini. Jadi menurut beliau kekuasaan itu memerlukan pengetahuan sebagai sesuatu yang menguatkan kekuasaan tersebut. Jadi jadi kekuasaan itu sifatnya itu merupakan relasi antara yang menguasai dengan yang dikuasai. Jadi ketika orang ingin menguasai pihak lain, maka menurut Foucault ini, maka dibuatlah pengetahuan-pengetahuan atau disebarkanlah pengetahuan-pengetahuan yang akhirnya yang tentunya menguntungkan pihak penguasa. Penguasa itu tidak hanya pemerintah ya, bukan hanya pemerintah, tapi siapa saja, misalnya antara suami kepada istri, misalnya laki-laki kepada perempuan, orang tua kepada anak. Nah, untuk menguatkan kekuasaannya ini, dibuatlah pengetahuan-pengetahuan diproduksi yang bias tadi itu, yang mana pengetahuan ini lama-kelamaan akan menjadi sebuah wacana. Jadi pengetahuan itu diproduksi terus, disampaikan terus, disampaikan terus sehingga menjadi sebuah wacana yang secara tidak langsung itu akan diinternalisasi, diresapi, dipahami oleh orang-orang ya, yang kemudian secara tidak langsung itu membuat sebuah normalisasi namanya. Jadi perempuan itu dianggap normal misalnya ketika dia itu tidak kuliah sampai S3 atau S2 gitu. Karena ada norma bahwa perempuan meski setinggi apapun pendidikannya nanti bakal balik ke rumah gitu kan. Nah, sehingga menjadi sebuah kenormalan ketika perempuan itu tidak sekolah tinggi-tinggi gitu, langsung nikah muda misalnya. Nah, ketika dia misalnya melawan wacana tersebut, maka dia akan merasa itu menjadi tidak normal. Nah, relasi inilah yang membuat kekuasaan itu menguat, sehingga yang dalam hal ini misalnya, sehingga laki-laki itu dalam budaya patriarki dia menguasai perempuan ya dengan tadi itu, dengan membuat wacana-wacana yang mendukung, yang menguatkan kekuasaannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah kalau misalnya kita lihat Al-Quran misalnya, kita lihat misalnya Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa ya misalnya. Nah itu kan penafsirannya kan ada banyak gitu. Abu Hayyan Al-Andalusi mengatakan ar-rijal dan an-nisa itu bukan berarti jenis kelamin biologis, tapi sosial yang kita kenal sekarang itu sebagai gender. Jadi baik laki-laki maupun perempuan itu sebenarnya bisa saling memimpin, bisa saling melindungi, membina dan sebagainya. Nah, tetapi pengetahuan atau wacana yang disebarluaskan itu hanya yang mengatakan bahwa ar-rijal qawwamun 'alan nisa itu berarti laki-laki itu sebagai pemimpin perempuan. Perempuan tidak boleh memimpin kepada laki-laki. Dengan dikuatkan oleh ajaran-ajaran agama, sehingga menjadilah sebuah kenormalan bahwa perempuan itu tidak boleh memimpin. Nah, akhirnya yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan ya pihak laki-laki, seperti itu.
Nah, itu mungkin secara singkat bagaimana pemikiran Michel Foucault. Oh iya, ini terakhir Mas. Kan yang biasanya itu kan orang-orang awam kalau yang tadi itu mengeluh-ngeluhkan dalil Ar-Rijal Qawwamuna 'ala Nisa. Nah, bagaimana sikap sampean terhadap kan kita sebagai seorang akademisi menghadapi hal-hal semacam ini di apa ya, di halayak umum gitu. Ini dihubungkan dengan surah Al-Mubadalah apa enggak? Dihubungkan Terserah ya? sama ini juga berkaitan nanti kan gimana? Ya, jadi hubungannya dengan surah Al-Mubadalah dengan pemikiran Foucault tadi, ya surah Al-Mubadalah ini ya berupaya untuk mengimbangi wacana itu, wacana yang bias tadi itu, yang hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak yang lainnya dirugikan. Nah, dengan surah Al-Mubadalah, maka diproduksilah penafsiran-penafsiran baru atau penafsiran yang lebih ideal, lebih seimbang, sehingga kenormalan-kenormalan yang tadi tidak selayaknya itu bisa diimbangi. Ya, sebenarnya kalau kita lihat itu dalam tradisi tafsir Al-Quran itu dalam ayat ini ya, itu sebenarnya tidak satu penafsiran, tidak tunggal. Seperti tadi saya katakan, Abu Hayyan al-Andalusi itu dari Al-Andalus, itu abad pertengahan kalau nggak salah, itu ya menafsirkan Ar-Rijal dengan An-Nisa itu bukan laki-laki dan perempuan secara biologis, tapi secara sosial. Jadi ketika seseorang itu mampu memimpin misalnya, maka dia disebut sebagai Ar-Rijal, yang bisa memimpin atas An-Nisa. Ya, mungkin sebagian teman sudah ngerti lah perbedaan Ar-Rijal dengan Az-Zukur, ya. Azkar. Oke, terima kasih Mas Lukman. Mas enggak dengan pertanyaannya? Iya. Mungkin jika ada teman-teman yang mau bertanya lagi. Sepertinya udah. Sepertinya teman-teman sudah terwakilkan ya pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk Mas Lukman. Untuk terakhir, karena agak tidak malam-malam, karena tempatnya Mas Lukman juga di pemukiman desa, jadi mungkin closing terakhir dari Mas Lukman tentang materi hari ini gitu. Ya, berarti sudah terakhir ya. Sebelumnya terima kasih yang masih setia mendengarkan ocehan saya. Kalau mungkin closing statement mungkin bisa terkait dengan tema pada malam hari ini, ya mungkin saya bisa mengatakan sebagai akademisi Muslim ya, kita seharusnya tidak terpaku pada tradisi yang ada sekarang, tradisi Islam. Kita perlu untuk akademisi Muslim itu perlu untuk melihat aspek-aspek yang mungkin bisa diperbaharui. Nah, seperti Kiai Fakih ini dengan kitab Mubadalahnya yang merupakan metode baru, meskipun landasannya itu sudah ada ya, dari tradisi-tradisi Islam. Juga beliau ini tidak anti kepada gagasan dari luar Islam, seperti dari Barat, seperti ada corak feminisme postmodern ini.
maka kita juga bisa belajar bahwa kita juga tidak boleh anti kepada sesuatu yang di luar Islam. Sebagaimana apa yang biasa kita dengar dari guru kita, ada prinsip bahwa yang NU itu al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdhu bil jadil aflah. Jadi yang baik dari tradisi itu, dari turut itu hendaknya tetap dipertahankan. Kemudian jika ada yang lebih baik dari kemodernan ini, itu bisa ditambahkan. Mungkin itu yang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Lukman pada malam hari ini, sangat luar biasa. Sekian dari moderator. Apabila ada kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Lukman atas kesediaannya mengisi. Semoga nanti diagendakan lagi. Kuliahnya masih belum aktif, Lukman. Kenapa, Mbak? Kuliahnya belum aktif ya, masih? Belum, Mbak. Masih libur semester ya? Sesuai jadwal sih bulan depan. Iya. Masih via ini, daringnya? Enggak sih, Mbak. Kan sekarang belum masuk. Kalau Ikhlas sudah masuk, Mbak. Sudah aktif kan? Belum, masih ini. Kurang juga. Tapi teman-teman kayak Ani, terus siapa lagi itu, Mufidah itu kan ada di pondok ya, Mbak? Mufidah pulang, Ani di pondok. Oh, Mufi pulang. Mbak Lim di mana, Mbak? Di Di rumah pondok. juga. Di pondok. Kehilangan pengasuh. Gimana? Kenapa? Enggak. Maaf ya, Mbak, cuman bisa segitu. Itu udah bagus, Lukman. Bagus banget. Itu sudah bagus. Cuma saya itu kadang kesulitan begini. Kadang bingungnya begini. Apakah semua benar sih? Gimana sih caranya membaca menggunakan qiraah mubadalah di semua teks tentang di semua teks yang membahas tentang perempuan. Saya tuh lagi nggak nulis sih, cuma dari kemarin mikir ada hadis tentang ini kan, ada hadis tentang perempuan yang mandul itu loh, kan Rasulullah kan ini kalau menganjurkan sahabatnya memilih perempuan itu yang tazawwajul wadud wal walud gitu kan gitu. Terus ketika dia sudah tua, terus
tidak produktif lagi dan dia sudah ketahuan mandul, oh jangan, nggak usah dinikahi, kan begitu ya, ada hadis. Itu saya percaya, yakin Rasulullah nggak mungkin diskriminasi gitu loh, nggak mungkin gitu kan. Tapi untuk membacanya dari perspektif mubadalah, kalau keadilan gender itu saya masih punya ini. Kalau KGI ya, perspektif dengan menggunakan KGI saya punya bayangan sudah. Cuma saya nggak nemu hadis-hadis lain, yang belum nemu sih, hadis lain yang apa ya, yang sebagai counter dari hadis ini, atau yang ya sebagai counter hadis ini. Terus ketika menggunakan mubadalah itu juga bagaimana gitu. Ini nggak apa-apa, masih saya pikirin. Kalau Lukman gimana kira-kira? Kalau nggak salah saya pernah dengar itu Pak Pagi itu bilang kalau secara tekstual kalau apa ya, pokoknya intinya beliau mengatakan tuh tidak ada teks yang tidak bisa dibaca dengan mubadalah. Kalau nggak salah saya dengar itu. Oh, Tetapi gitu. nanti Gitu. maksudnya bukan hanya pesan-pesan apa rinci dari ayat itu Mbak, tapi pesan utamanya itu, misalnya kalau masalah poligami itu kan tidak bisa kan dimubadalahkan secara itunya, yang pesan khususnya itu bahwa laki-laki bisa nikah lebih dari 1 orang sampai 4 orang, tetapi kan tidak bisa dimubadalahkan, perempuan juga bisa nikah sampai 4 orang, 4 laki-laki gitu kan. Tetapi kalau nilai keadilannya, nilai-nilai apa mungkin nilai-nilai membantunya kan apa, ada yang mengatakan poligami itu kan tujuannya untuk membantu para janda-janda itu kan. Nah, nilai-nilai itu kan yang bisa juga bisa dibadalahkan. Tetapi kalau yang apa pesan-pesan ayat yang partikular itu yang mungkin yang nggak semua ayat bisa diaplikasikan. Iya. Nggak salah Mbak saya dengar kayak gitu. Dan pernah juga Pak Fakih kan bilang bahwa surah mubadalah ini nggak hanya untuk membaca ayat-ayat tentang perempuan kan, tapi juga dalam semua relasi gitu kan. Nah, tadi itu kalian menemu nggak hadis yang tentang tadi itu yang saya bilang itu? Yang tazawwajul walud itu ya Mbak? Iya, yang mengcounter itu gitu loh. Maksudnya yang mengatakan bahwa nggak apa-apa sih meskipun itu ini gitu, meskipun perempuan itu tidak produktif, nggak apa-apa. Atau ini ya, nggak ada ya. Cuma nanti pemahamannya paling ya yang perlu dibenerin. Gitu paling ya. Apa bagaimana? Kalau KGI itu gimana Mbak? Kalau saya baca apa maksudnya KGI ya. Cara pandang KGI. Iya, misal ini perempuan itu juga manusia gitu kan, dan perempuan dipandang sebagai manusia, bukan barang atau apa atau yang lain. Kalau hanya pernikahan itu untuk biar punya anak dan sebagainya, salah satunya sih begitu sekilas. Ya berarti kan menganggap bahwa perempuan itu ini apa? bukan manusia seutuhnya gitu. Terus kalau KGI Bu Nur Rofiah sendiri bilang dengan tegas bahwa ketika ada ayat Al-Quran atau hadis yang bermasalah, khususnya kalau ketika ngomongin masalah perempuan, itu yang salah bukan ayat atau hadisnya, tapi tafsir dan penjelasan hadisnya gitu yang perlu dipertanyakan. Gitu. Terus apa dan yang mandul itu maksudnya pasangan yang mandul itu kan tidak hanya perempuan saja gitu. Terus laki-laki pun juga bisa. Nah, qiraah mubadalahnya mungkin di situ ya mungkin ya. Maksudnya untuk KGI. Kalau KGI itu ada nggak Mbak metode tafsirnya itu Mbak?
metode membaca teksnya itu. Kayak Kalau Mubadalah kan ini ada. kayaknya ini masih di KGI seri ketiga. Kalau di KGI seri pertama dan seri kedua itu kan masih tentang kayak gitu. Pertama tentang perempuan itu manusia, terus perempuan itu manusia dan sejarah kemanusiaan perempuan itu bagaimana, itu yang pertama, seri pertama. Terus yang kedua itu tentang bahasa Arab dengan relasi gender. Kemudian relasi gender dan relasi tafsir begitu. Mungkin di seri ketiga ini metode-metodenya bagaimana. Saya masih tingkat 2 di situ. Gitu sih. Cuma saya pikir-pikir lagi antara tadi di bukunya Pak Fakih itu basis Qiraah Mubadalah itu kan ketauhidan gitu. Kalau seperti itu saya kira ya sama tujuan akhirnya ya sama antara dari Hermeneutika Tauhidnya Aminah Wadud, terus KGI-nya Bu Nur Rofiah itu, dan Qiraah Mubadalah ini tujuan akhirnya sama, cuma memang caranya berbeda. Langkah-langkahnya gitu yang berbeda. Gitu. Mantap. Kayaknya Ruslan juga ikut kelas KGI ya? Ngaji KGI ya? Iya Mbak. Sama masih S2 juga. Ya sama berarti. S2. Cuma memang Qiraah Mubadalah ngaji KGI yang menjadi ngaji KGI Qiraah Mubadalah menjadi semakin booming. Maksudnya menjadi booming itu karena kan ada didukung dengan KUPI itu, Konferensi Ulama Perempuan itu yang memang disampaikan di situ. Terus ada Mubadalah News itu atau Mubadalah ID. Terus juga bekerjasama atau apa ya istilahnya itu dengan Yai Husain di Fahmina atau apa itu Fahima gitu. Dan ini Pak Fakih itu ya sampai ada sholawat Mubadalah kayak gitu. Jadi semakin besar. Wah, gimana itu selawatnya, Mbak? Selawat Mubadalah itu gimana? Cari di YouTube. Ada nggak yang menyanggah atau mengkritik Qiraah Mubadalah, Mbak? Atau Pak Lukman? Ada nggak ya? Selama ini sih untuk yang punya pandangan sama tentang antara laki-laki dan perempuan, maksudnya yang gimana sih? Yang setuju berpendapat dengan bahwasanya laki-laki dan perempuan itu sama-sama manusia, ya relasional hubungannya, bukan majikan dan budaknya. Itu saya kira nggak ada kalau dari yang seperti itu, dari orang yang punya pemahaman seperti itu. Tapi pastinya ada nanti dari yang menyanggah Qiraah Mubadalah itu dari orang yang tidak seperti itu. Yang menyanggah itu paling ya orang yang tidak sependapat dengan status perempuan dan laki-laki misal disetarakan begitu. Tapi kayaknya nggak ada deh Mbak yang berani. Itu apa? Sepertinya ada yang mengkritisi dari anak itu Mbak, dari anak Gontor itu entah tesis atau skripsi itu.
itu ada yang mengkritisi, itu langsung di mention sama Pak Fakih langsung. Itu kok di post di Facebook beliau dari anak Gontor kalau tidak salah. Gimana kritiknya? Wah, saya tidak baca lebih lanjut situ. Tapi itu yang jelas dikritisi itu pembacaan Qiraah Badalah, dan itu langsung dimention sama Pak Fakih, langsung dibuka untuk umum, silakan dikritisi. Tapi ya yang namanya metode tafsir ya, pasti ada yang tidak sepakat, ada yang mengkritisi. Okay. Saya boleh utarakan pendapat saya nggak? Oh, nggak boleh ya? Ya, terima kasih. Ayo, siapa ini? Kayak kenal suaranya. Ini belum dijawab sudah bilang tidak boleh, itu gimana? Ini si Mawon ini kayaknya. Jadi boleh apa enggak? Boleh, ini boleh. Rawon. Ya, Mas jadi Rawon. Assalamualaikum. Saya Ahmad Tabi'i, Ahmad Arif Sukun. Begitu. Jadi kok menurut saya feminis itu orang-orang yang merasa, orang yang berontak adalah orang yang merasa dirinya disudutkan atau didiskriminasikan. Padahal fakta dan kenyataan itu hal yang berbeda. Gitu. Karena menurutku orang yang feminis itu berarti orang yang merasa dirinya ditindas. Jadi menurut saya feminis itu menurut saya kok nggak make sense ya. Karena seharusnya dia bisa ubah cara berpikirnya dengan cara dia tidak maksudnya dia menyalahkan keadaan. Kenapa dia nggak menyalahkan dirinya? Kenapa dia nggak menyalahkan perasaannya? Gitu loh, malah menyalahkan keadaan. Terus kemudian menurut saya orang yang feminis ini orang yang tidak bertauhid karena mencari perbedaan bukan mencari kesamaan. Gimana menurut saya? Oh iya, menurut saya itu sih. Super sekali. Oh ya Mbak, ini yang terkait kritik Qiraah Badalah ini yaitu dari Center for Islamic and Occidental Studies itu dari Gontor. Itu konsep kesalingan dan problemnya kritik atas Qiraah Badalah, teknifikasi sebagai problem pertanian modern. Oh, judulnya itu gitu ya? Ya, judulnya itu. Ini beliau sampaikan, monggo kalau ada yang mengkritik dimension oleh beliau. Oh iya, tuh Mas Ahmad tadi ya, itu Mas Ahmad siapa ya? Mas Rawon, Mbak. Direspon. Terima kasih direspon ya. Siapa itu? Saya Ahmad Tabi'i. Ahmad Arif.
siapapun Anda. Perempuan itu punya sejarah yang panjang. Kalau kita lihat itu bukan hanya di sejarah Islam ya, tapi sebelum itu di peradaban sebelumnya, di apa istilahnya, ya tradisi sebelumnya, kayak di perjanjian-perjanjian sebelumnya itu kan ada perempuan itu sampai dilegalkan menjadi sebuah aturan, kayak semacam aturan bahwasanya perempuan itu ketika ketika orang tuanya, ayahnya meninggal, suaminya meninggal, itu bisa dikasihkan ke orang, gitu salah satunya ya. Sama seperti benda, sama seperti barang. Itu bagian kecil dari sejarah perempuan dulu sebelum Islam, kayak gitu. Dan ketika Islam, Nabi Muhammad hadir, Nabi Muhammad membawa ya lahir, kemudian menyebarkan ajaran Islam dengan ayat-ayat Al-Qur'annya, mulailah sedikit demi sedikit diperbaiki tradisi dan peradaban yang bobrok sebelumnya itu, khususnya tentang perempuan. Nah, kenapa kemudian akhirnya memberontak? Bukan memberontak sih sebenarnya kalau menurut saya, tapi meminta untuk didengarkan. Orang minta didengarkan berarti harus bersuara kan, dan bersuaranya itu harus intens, begitu. Terlepas dari feminisme macam-macam loh ya. Ada feminisme yang memang ekstrim, misalnya ada feminisme yang begini, tapi saya tidak ngomongin itu. Saya ngomongin masalah sejarah perempuan, sejarah kemanusiaan perempuan. Gitu. Kenapa kemudian ada pembacaan metode-metode tafsir, pembacaan tertentu untuk membaca tentang ayat-ayat perempuan. Saya kira sih seperti itu. Jadi saya pun sempat mikir, kenapa sih kok harus saya sebagai perempuan juga sempat mikir kenapa diangkat terus masalah perempuan begini-begini. Ya setelah ini, setelah berpikir juga, ternyata memang perempuan itu punya sejarah yang sangat kelam begitu untuk dianggap sebagai manusia. Dan sejarah itu sampai pengaruhnya, bekasnya masih ada sampai sekarang. Begitu. Kalau kita diem, ya bisa jadi akan kembali ke awal. Karena tidak semua laki-laki juga baik, gitu kan. Tidak semua laki-laki seperti mengikuti ajaran Rasulullah kan begitu. Sedangkan laki-laki itu dari awal sudah diposisikan sebagai manusia pertama, sebagai manusia gitu loh. Dan perempuan itu diposisikan dari awal dari penciptaannya sebagai manusia kedua, tidak hanya manusia kedua, tapi tercipta dari laki-laki gitu. Jadi bisa dianggap sebagai barang. Saya kira bukan berontak ya, tapi ini loh kami loh tuh seperti ini gitu loh. Biar didengarkan dan cara mendengarkannya, cara agar didengar dengan ngomong, dan ngomongnya kan tidak hanya ngomong tanpa dasar begitu kan. Jadi harus ada dasarnya, harus ada argumentasinya pun ketika mau menafsirkan ayat Al-Qur'an gitu. Dan hadis mestinya. Oh iya. Oke, makasih Mbak. Thank you banget. Iya, sama-sama. Aduh, Mas Mawon nih kayaknya punya pacar yang pemberontak ya. Saya cowok baik-baik. Satu lagi, saya Ahmad, bukan Mawon. Ya bagus namanya. Saya gini Mbak tentang ini ya, Qiraah Mubadalah, tantangannya. Menurut saya sekarang tuh masih eksklusif ya. Nggak semua orang bisa belajar dan nggak semua orang dapat informasi itu gitu. Nah, mungkin hanya yang melek literasi dan ada yang di perkotaan itu yang bisa dapat akses gitu. Sedangkan yang di pedesaan
dan di situ kasus patriarki paling banyak gitu kan yang di pedesaan, bagaimana perempuan diperlakukan kurang ya menurut saya sih kurang adil gitu ya, diposisikan nomor 2 itu. Nah ini kan tantangan sebenarnya untuk fenomena feminisme dan kira modal ini sifatnya masih eksklusif. Menurut Mbak Lim gimana? Seperti itu. Harus ini pakai ini apa istilahnya, tradisi lokal kok apa istilahnya ya, apa istilahnya, tradisi lokal apa Kearifan sih lokal. namanya, kearifan lokal, mohon maaf. Dipakai kearifan lokal, artinya bahasanya jangan menggunakan bahasa Qur'an mubadalah, feminisme. Wah, apalagi kalau di pesantren, jelas itu tidak apa namanya, jelas itu langsung ditolak begitu kan. Iya, bukan maksudnya bukan memberikan label pesantren yang patriarki banget, bukan. Maksud saya istilah-istilah seperti itu kita harus lebih haluskan kalau di pedesaan atau di tempat-tempat yang masih kental dengan nuansa patriarkinya. Jadi bahasa bisa berubah, cara penyampaian bisa dengan lebih halus, tapi intinya, substansinya itu sama dengan yang kita, atau nilainya sama dengan yang kita angkat gitu. Ya dari keluarga kita sendiri lah gitu. Dimulai dari keluarga kita sendiri, jangan langsung mempunyai dalil Qur'an mubadalah, terus feminisme dan sebagainya. Ya ayah, orang tua kita kan juga belum mengenal itu gitu loh. Kalau langsung merubah tradisi yang sudah ada, itu pun juga akan malah kita yang kena gitu ya, yang kena. Yang pakai kearifan lokal. Apa di situ yang bisa diterima, pakai itu tapi dengan bahasa yang halus, nilainya yang apa namanya, yang tetap gitu sih menurut saya. Cuma memang contohnya seperti apa ya, lihat kebiasaan tempat itu, tradisi di situ gitu deh. Kalau menurut saya sih begitu. Begini Mbak, budaya yang sudah kuat ya, patriarki yang sudah mendarah daging ini kan bukan waktu yang sebentar gitu kan, sampai akhirnya sangat kuat banget, membutuhkan waktu yang lama juga. Dan sebaliknya untuk menyadarkan atau mengcounter budaya seperti itu juga kayaknya butuh waktu yang sangat panjang sampai akhirnya bisa menandingi. Kayak yang saya tanyakan tadi itu kan dari aktivis mubadalah sendiri, KGI, Akhirul Mubadalah dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana sih biar, barangkali kan Mbak Lim kan pernah ikut gitu, saya kan nggak pernah ikut. Bagaimana sih beliau-beliau itu rencana ke depannya itu, cara memetakan ini agar tersebar luas gitu, atau memang beliau-beliau memang belum ada rencana yang begitu besar, cuma yang mulailah pelan-pelan dulu gitu. Saya pengen tahu sih, ada rencana nggak, rencana yang besar gitu, bagaimana mengkoordinir orang-orang gitu. Saya kira KUPI, Konferensi Ulama Perempuan Indonesia, itu sudah langkah yang sangat apa ya, mendobrak begitu. Dan itu sudah dan itu pengaruhnya sangat besar. Itu pengaruhnya sudah besar itu di Indonesia terkait tentang keperempuanan gitu.